Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Sekelompok padat orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang mengandung harapan atau rasa ingin tahu terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris yang berani bersaing dengan seluruh mistik Cloud Sect dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Douwang? Tangan Muti disilangkan di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tapi memancarkan ki yang kuat dan keras meskipun tidak marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang tak terhindarkan dia pancarkan, kekuatannya jelas jauh melebihi kekuatan Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria parubaya bertubuh besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Douling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup bagus, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang mengisap lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Muti saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menggambar penguasa hitam besar, dengan minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pemuda di dalam Kekaisaran Jiama yang mulai menggunakan jenis senjata ini secara modis. Tentu saja, dengan mata Muti, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa penguasa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh milik Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul lebih awal, Muti merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penggaris ini tidak bisa dianggap remeh. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja jika kalian semua perlu mendengarkanku. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Gui Pas, aturan saya adalah hukum ketika Anda bersaing di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah menarik pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan mencakup Xiao Yan di dalamnya. Kedua kekuatanmu tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada area sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Lagi pula, memperbaiki barang-barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda berdua beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertarung sampai orang lain mati. Jika tidak, jika Wakil Komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat itu? Haha. Sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Muti, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa dalam Zhen Gui Pas ini, dia dan Muti pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa menyatu. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah bergetar sedikit dan douki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Segera, aroma samar darah merembes keluar dari bilahnya. Melihat bahwa provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li sedikit pun marah, Muti hanya tersenyum seolah dia senang dan berkata, namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh gegabah. Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode ki afinitas tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Blood Killer Kenis V, miliknya, yang juga dari kelas rendah Suan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Muti, kamu berlebihan. Mendengar Muti benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Muti tersenyum dan mengangguk.
Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara samar, dia berkata, mulai. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah yang muncul. Baiklah. Xiao Yan tak berdaya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skivire Tri Mysterious Change. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, orang yang sangat arogan. Ketika dia melihat sikap Xiao Yan ini, Meng Li segera menjadi marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah sedemikian rupa. Pada saat itu, pasir kuning mulai bergelombang di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka segera dipenuhi dengan rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Douqi armor berwarna kuning, muncul di depan mata semua orang. Sebuah proyeksi tajam berbentuk pisau melesat keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Douqi dan tumbuh semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam pada Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba, tangisan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat, berdarah, dan langsung menebas ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Teknik dou pisau berdarah orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan Douling bintang 4 biasa pun akan kesulitan menerimanya. Muti tidak bisa menahan cemberut sedikit saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya langsung menoleh ke arah Xiao Yan, yang matanya masih terpejam seolah tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya sekitar dado usi. Jangan bilang ini kekuatannya yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan melintas di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata aneh Xiao Yan. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam meretas kepala Xiao Yan. Dentang. Tangan Xiao Yan terangkat dengan lembut. Penguasa Suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera, percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang Heavy Swan Ruler dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah memerah Meng Li, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikit pun. Kekuatan yang sangat kuat dan tampaknya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya benar-benar sangat unik. Hanya dengan melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dado usi. Alis Muti berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhen Gui Pass, tapi dapat dianggap sebagai peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memenggal sejumlah kepala bandit arogan dan lalim yang tidak diketahui jumlahnya.
Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pria muda dengan cara yang mantap. Lenyah, dengan sedikit kekuatan ini, Anda masih ingin keluar dan menunjukkan kekurangan Anda. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di dalam matanya. Senyum dingin tersungging dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik sehelai daun sambil menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba keluar. Lem. Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dan liar meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia menabrak tembok kota dengan keras. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti pupa. Armor Douki di tubuhnya telah hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya memiliki ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih gitu kuat? Kesunyian. Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Itu lama kemudian sebelum ada seseorang yang dengan lembut mengerang. Orang kuat dari kelas Dowling akhirnya kalah dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pria muda yang tampaknya belum berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah besar untuk menangkap Xiao Yan, langsung menyerah pada harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh Penatua Yunleng adalah benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Douwang. Bahkan jika perusahaan tentara bayaran ini menyatukan semua kekuatan mereka, kemungkinan itu masih belum cukup untuk menghadapi beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahuku agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Muti perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya. Xiao Yan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi. Buru-buru. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Beberapa keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran dalam hatinya berputar dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zongyunsan, Yao Lao tidak tampak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Hanya apa itu? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Muti dan bertanya, "Komandan Kepala Muti, bolehkah saya tahu apakah saya bisa pergi sekarang?" "Keke, tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda bisa mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zen Gui Pass ini." Muti tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih banyak." Xiao Yan tertawa pelan. Segera, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan yang gelap dan hitam, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan-pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. "Komandan Muti, saya akan membalas budi ini kepada klanmu di masa depan." Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Muti yang sedikit terpana dan berkata dengan suara yang dalam. Muti kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, wakil komandan Meng Li.
Tatapan Xiao Yan beralih ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiao Yan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia diam sejenak sebelum dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan mudah. Namun, suaranya yang samar itu, diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, saya, Xiao Yan akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Muti tanpa sadar berubah menjadi tanpa ekspresi. Meminta Douzong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri seperti itu di dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat Zhen Gui Pass. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat terakhir ke kota perbatasan Kekaisaran Jiama ini. Gitu dia berjalan menjauh dari sini, dia akan benar-benar dapat berkeliaran dengan bebas di langit yang tinggi dan lautan yang luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik daripada kekaisaran ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan memudar di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu menghilang, udara hitam aneh dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zhen Gui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zhen Gui Pass, tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan Xiao Yan berjalan. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Itu benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Hanya ada kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan-dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu. Setelah diam-diam berjalan untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiao Yan berbicara, desahan lembut terdengar. Yao Lao tertawa getir ketika dia bergumam, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Kenapa kali ini? Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, Guru, siapa orang-orang yang Anda maksud sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat perilaku Yao Lao dan tidak melanjutkannya. Alisnya sedikit berkerut saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini gitu Anda menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao, yang telah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud Sect. Bahkan saya merasa bahwa masalah ini sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya berguling perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari tenang dan damai yang dia alami di masa lalu menghilang seketika. Setelah Xiao Yan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah diam selama hampir 5-6 menit, Xiao Yan tiba-tiba menghembuskan napas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia menatap melewati celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam.
Jarinya menggosok cincin berwarna hitam saat dia berkata dengan suara lembut yang lembut, "Katakan padaku, Guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku adalah muridmu. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada saya oleh Anda." "Haha, bagus, bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum dibutakan untuk kedua kalinya. Haha." Setelah suara Xiao Yan jatuh, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata, "Baik," 2 kali. Sebuah suara yang bergetar intens terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah, dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Douqi di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat. Kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi sangat emosional sehingga air matanya yang lama dibiarkan berkeliaran. Dia telah mengalami pengkhianatan oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke dalam tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang salah perhitungan sekali, tidak mengulangi kesalahan yang sama. "Yao Chen, apakah ini dulunya nama guru?" Xiao Yan mengulangi nama asing itu di dalam pikirannya. Namun, fokusnya terhenti pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia buta sekali. "Ah, sepertinya masa lalu guru cukup kasar. Anak kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Douqi sangat besar. Di dalamnya, orang-orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama, Yunsan, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena, ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya." Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesedihan, menarik perhatian Xiao Yan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena area yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meskipun faksi ini hampir mencakup setengah dari benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Aula jiwa. Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zengui Pass, kan? Ah, Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, "Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup, yang tubuhnya telah mati, tapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, Anda juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh itu akan tetap dapat bertahan meskipun tubuh dihancurkan untuk mencari peluang untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh yang hidup. Itu seperti apa yang guru lakukan, kan?" Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. "Ya," Yao Lao memberikan tanggapan positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa tambahan kemarahan dan kesuraman di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Setiap roh kuat yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka berspesialisasi dalam menyerang tubuh spiritual tapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisikku hancur, aku dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun saya akhirnya berhasil membunuh jalan keluar saya juga terluka parah karenanya. Untungnya, bagaimanapun, saya beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena inilah saya berhasil lolos dari pembunuhan oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diberikan kepadamu." Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar hingga harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls yang misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk berurusan dengan roh.
Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara lembut yang dalam, alasan kenapa aku ingin cepat bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Anda saat ini terlalu lemah. Apa yang saya optimis tentang adalah potensi Anda. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Kalau tidak, gitu orang-orang itu datang mencari, aku khawatir bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Yao Lao perlahan berkata. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, Guru, saya akan mendapatkan Valenheart Flame sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya, beruntung aku telah mundur kering dengan sangat cepat sebelumnya. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan mengunci posisi kami. Namun, sekarang setelah mereka merasakan sesuatu, saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari Hall of Souls. Karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan di mana Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kalau tidak, gitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat. Hatinya yang santai setelah meninggalkan kekaisaran Jiama sebelumnya tiba-tiba menjadi kencang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte Mystic Cloud, makhluk besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Selain itu, seperti yang dikatakan Yao Lao, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan Mystic Cloud Sect mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut sambil mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan, seperti yang dia rasakan ketika menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan. Aku butuh kekuatan. Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak saat ini adalah kekuatan. Karena seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak bisa terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di petak besar dan gelap di peta. Akhirnya, jarinya melewati wilayah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao Yan bergetar sedikit dan sayap awan ungu bangkit perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap, dan tubuhnya naik ke udara. Setelah dia menemukan bantalannya, dia akhirnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah hilangnya Xiao Yan, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu berlama-lama di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah dan meragukan terpancar dari kabut hitam. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.